Aritmia di usia muda bahaya. Nah, buat yang masih ngerasa muda nih ya, terus penasaran apa itu aritmia? Sekarang saya sudah bersama dengan dokter cantik, Dokter Ike Adriana, spesialis jantung dan pembuluh darah. Hai dok. Halo. Kita lagi di Rumah Sakit IMC Gerak Kedoya. Kompak ya kita hari ini dok. Oh iya. Padahal gak janjian loh ini digulung-gulung. Lengan panjang gulung. Apakah ada hubungannya dengan tema kita hari ini? Enggak dong ya. Oke, aritmia. Nah ini salah satu jenis masalah atau penyakit di jantung. Karena mungkin orang taunya secara umum penyakit jantung, serangan jantung, udah itu aja. Padahal sebenarnya kan banyak ya dok ya. Ada koroner ya kan, ada aritmia dan lain-lainnya. Tapi sekarang kita membahas tentang aritmianya dulu nih dok ya kan. Aritmia itu kita pernah juga sedikit membahas di podcast corner lainnya berhubungan dengan irama jantung, benar ya dok ya? Betul. Tapi mungkin dokter boleh ingetin lagi nih buat sobat IMC, apa itu aritmia? Oke, sobat EMC. Jadi aritmia itu adalah gangguan irama jantung. Dia bisa tidak teratur atau melambat ataupun menjadi lebih cepat. Dimana kalau yang normal iramanya itu biasanya antara 60 sampai 100. Normalnya Jadi, 60 sampai 100. Iya, detak jantung. Jadi kalau kurang ataupun lebih dari itu biasanya kita harus mulai waspada. Gitu aja. Oke, dan biasanya itu misalnya kita melambat atau lebih cepat. Kita bisa taunya itu dari mana dok? Apakah harus selalu memeriksakan ke dokter atau mungkin ada gejala-gejala fisik tertentu gitu di saat kita detak jantungnya, irama jantungnya melambat atau lebih cepat? Oke, jadi untuk irama jantung biasanya kalau melambat kadang-kadang nih ya pada para atlet, heart rate mereka tuh bisa sampai di 40, 45, itu masih normal sih untuk heart rate mereka. Jadi misal ada keluhan seperti heart rate-nya melambat ataupun meningkat, dengan ada keluhan itu mungkin sebaiknya sih cepat-cepat kita periksakan. Kadang-kadang kalau melambat terutama pada usia tua, dia bisa jadi di bawah 30 atau 40, kadang-kadang tuh generator atau ya mungkin kelistrikannya itu sudah mulai harus kita perhatikan. Kadang-kadang membutuhkan alat pasang pacu jantung, biasanya gitu. Oke, nah kalau judul kita kan aritmia di usia muda nih. Ya. Nah usia mudanya ini nih mulai dari usia berapa yang masuk kategori muda nih dok? Sebenarnya sih kalau kita lihat usia muda itu kan kita umur 18 ke bawah tuh masih anak-anak ya. Berarti 18 ke atas nih. Nah kadang-kadang yang sekarang ini terjadi, lifestyle kita tuh banyak yang tidak mau gendut ya kan, mereka dietnya mati-matian, kadang-kadang intermittent fasting. Itu kadang-kadang akan mempengaruhi. Jadi asam lambung itu kalau kita punya MAH dan kita misalnya intermittent fasting, dia membutuhkan, kan masih belajar tuh 18 ke atas ya. Sementara kalori yang kita pakai kan dipakai untuk belajar sampai sore gitu. Itu akan mengurangi terjadinya aritmia lah intinya. Jadi untuk elektrolit itu pasti akan terganggu. Jadi sebaiknya sih lifestyle-nya sih harus bagus, makan 3 kali sehari dengan 4 sehat 5 sempurna lah ya. Yang penting jangan sampai sering melakukan diet yang ketat gitu. Oke, ya. Jadi memang ya karena mungkin ini juga ya dok ya, selain mungkin pengen kurus atau langsing, mungkin udah mulai banyak orang punya kesadaran hidup sehat gitu kan ya. Tapi kadang salah tujuannya. Nah itu dia tujuannya salah. Betul. Dan itu akan mempengaruhi ke asam lambung. Dimana asam lambung kan elektrolit kan diproses di situ. Iya. Nah kalau elektrolit itu kan dibutuhkan untuk otot bergerak. Salah satunya jantung kan juga otot kan. Nah itu kadang-kadang bisa terjadi. Oke, kalau kebanyakan pasien dokter biasanya yang mulai ada aritmia ini ya, masalah aritmia ini di usia berapa? Kalau rata-rata yang paling muda saya pernah dapat usia itu 20 tahun perempuan. 20 tahun perempuan. Ya, tapi dia dengan obesitas. Dimana memang dia sudah mulai dianjurkan untuk menurunkan berat badan. Nah berat badannya waktu itu mungkin ya agak overweight banget, sekitar 100 ke atas. Jadi dia benar-benar intermittent fasting dan pada akhirnya kacau. Muncul aritmia, tapi aritmianya yang masih benign, jadi yang masih jinak lah. Itu karena asam lambung, terus mual, jadi segala jenis keluhan asam lambung muncul semua. Berarti nyambung ya dok ya tadi ya dok ya? Iya. Gaya hidup,
akan berpengaruh ke berat badan, ya Ya. kan? Nah kalau berat badan udah terlanjur overweight, akan banyak tuh masalah-masalah yang muncul, termasuk si aritmia ini. Betul. Dan Oke. terutama kalau kita nggak makan 3 kali sehari, kita cuma misalnya, aduh belum sempat makan nih, kita makan roti lah, biskuit lah, nggak ada yang bisa dicerna dari itu. Kita harus makan yang berupa serat. Jadi Gitu. banyakin sayuran, Ya, buah. daging ayam, daging sapi, itu yang paling penting sih sebenarnya yang untuk diproses di lambung. Kalau cuma biskuit, roti, nggak ada yang bisa karena itu hanya tepung kan ya. Kalau kita proses di mulut sampai ke lambung udah nggak ada yang diproses terlalu banyak. Oke, Gitu. wow. Ternyata ini ya dok ya, apa ya, gejala-gejalanya tuh bukan gejala, apa maksudnya kita kayak menganggap sesuatu itu kan kayaknya oh biasa, makan makanan Ya. tepung biasa, makan makanan enak, ya Betul. udah pengennya menikmati hidup. Tapi Dan ternyata sekarang banyak variasi soalnya, roti Iya, banyak yang enak, bener. cake juga kan, biskuit enak-enak ya kan. Nah itu kadang-kadang yang bikin kita kadang-kadang lapar mata, semua dibeli, kita makan, habis itu nggak makan. Besoknya kembung lah, terus perut nggak enak. Nah itu kadang-kadang bisa mempengaruhi tuh. Gitu. Oke, biasanya kalau pasien datang ke dokter, biasanya dia mengeluhkan apa? Biasanya ada yang dadanya berdebar, ada yang detak jantungnya tidak beraturan. Terus kemudian kadang-kadang dadanya berdebar terus sampai dia ngerasanya nggak bisa bernafas. Ada Bukan bermacam-macam. karena, maksudnya berdebarnya bukan karena ada satu kejadian tertentu, tapi terus-terusan gitu ya dok ya? Iya betul. Oke. Jadi tidak ada provokasi, maksudnya tidak ada penyebabnya, tiba-tiba muncul seperti itu. Dan ada juga yang pusing kayak mau pingsan. Nah itu yang saya bilang bradikardi. Jadi kita langsung periksa dengan Holter. Pertama ketemu dulu dari EKG, kemudian kita Holter selama 3 hari. Kan Holter ada pilihan nih, 1 hari, mau 3 hari, 7 hari. Nah biasanya kita pakai yang 3 hari sih. Akhirnya ternyata ketemu kondisinya memang bradiaritmia. Jadi memang sudah mulai listriknya, namanya usia ya. Jadi harus pasang pacemaker. Oh, Gitu. jadi aritmia pun ada beberapa ya dok? Tadi dokter bilang ada bradi, terus ada apa lagi dok? Takiaritmia. Itu Kemudian takiaritmia itu biasanya yang detak jantungnya cepat. Oke, kalau Gitu. bradi? Kalau bradi yang rendah. Yang lambat. Iya, Oke. betul. Terus ada istilah lagi mungkin dok yang selain itu? Rata-rata itu aja Itu sih. ya, rata-rata yang tapi sering ditemukan tipe-tipenya itu. beda. Ada yang SVT, ada atrial fibrilasi. Jadi banyak macam aritmia. Jadi kita harus benar-benar mulai mengerti aritmia mana yang kita harus mulai konsultasi ke dokter, dan kemudian aritmia yang seperti apa yang kira-kira kita masih harus benar-benar atasi juga. Mungkin dengan diet yang ketat ya benerin lifestyle-nya itu. Dok, secara garis besar itu kan katanya penyakit jantung itu ada faktor genetik ya, atau faktor keturunan. Gimana dengan aritmia? Aritmia ada juga, terutama yang tadi sempat kita bahas sebelum di podcast ini, ya salah satunya ya namanya genetik, aritmia, RBBB. Jadi aritmia seperti itu yang kita benar-benar harus mulai pahami betul. Misalnya ada gangguan kelistrikan yang terlihat dari EKG, nah itu kita harus lihat. Biasanya kita screening lagi, apakah perlu dilakukan treadmill ulang, terus kemudian apa perlu di Holter, apalagi kalau ada keluhan. Itu yang perlu kita benar-benar waspada. Oke. Gitu. Ngobatinnya gimana sih dok? Kalau ngobatinnya sebenarnya macam-macam ya. Pertama lifestyle dulu kalau misalnya keluhan-keluhan yang seperti tadi sempat saya sebutkan. Terus kemudian ada yang lewat obat, ada juga yang lewat kita menggunakan yang namanya ablasi. Atau ya EP study dulu biasanya. EP study itu untuk menilai nih aritmianya terpicu, munculnya seperti apa dan kira-kira kayak apa. Nah itu ada pengobatannya, nah itu namanya ablasi. Ablasinya nanti biasanya bisa dilihat apakah perlu 3D atau ablasinya konvensional. Itu biasanya dokter yang kompeten akan memutuskan hal tersebut. Pasien-pasien aritmia ini biasanya ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan nggak dok? Misal nggak boleh olahraga berlebihan atau olahraganya khusus misalnya gitu. Pasien aritmia sebenarnya tergantung ya dari aritmia apa. Kalau yang paling kita harus mulai warning, kalau pasien ini sudah namanya atrial fibrilasi. Apa itu dok? Atrial fibrilasi itu irama jantung di mana listrik yang di SA node-nya ini sudah tidak bagus. Jadi yang bekerja itu hanya yang di AV node-nya. Nah, karena dari itu akan menimbulkan yang namanya stroke.
Kemudian dia akan menimbulkan juga kondisi di mana misalnya nih terpicu akan menjadi lebih cepat detak jantungnya tuh kalau dia ada infeksi. Kemudian dia terlalu banyak minum, misalnya pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi minum air putih. Iya, atrial fibrilasi itu biasanya sudah mulai ada gagal jantung. Nah, kalau terlalu banyak over minum air itu kadang-kadang memicu juga. Gitu. Oke, ya jadi penting banget ya dok ya, ternyata gaya hidup dari tadi dokter udah mention ya dari awal sampai sekarang, gaya hidup itu adalah poin penting ternyata ya dok ya. Jadi meskipun ada faktor genetik, kalau gaya hidup kita sehat mungkin bisa diminimalisir gitu ya dok ya. Iya betul, dan lebih baik sih kalau udah tahu genetik dari keluarga ada aritmia, kita mesti screening sih. Salah satunya biasanya ya hormon tiroid, kadang-kadang kan kalau tiroid kan juga bisa menyebabkan takikardi. Terus kemudian kita mesti screening juga EKG. Kita lihat juga kalau misalnya EKG normal sih kita nggak perlu apa-apain. Tapi kalau misalnya EKG-nya misalnya ada sesuatu seperti RBBB dari diagnosa dokter ya, setelah baca EKG ya kita biasanya cek lagi. Kita perlu cek untuk yang lebih lanjut, treadmill atau Holter atau apa. Nanti yang menentukan dokter yang berkompeten ya. Oke, dok, ini kita punya pertanyaan dari netizen ya dok ya. Dok, gimana sih cara mendeteksi aritmia bagi para awam? Tadi mungkin sudah sempat saya tanyakan, tapi mungkin lebih detail lagi kali ya dok ya. Selain tadi kan dokter bilang ada jantung berdebar gitu kan. Ya, oke. Sebenarnya gampang sih ya. Kalau yang sekarang sih teknologi sudah ada smartwatch. Smartwatch itu kan apalagi ada ECG. Jadi ada EKG lah bahasa Indonesianya. Itu bisa kita cek untuk beberapa waktu. Nanti dia akan menentukan nih ada aritmia atau tidak. Tapi yang paling gampang sih sebenarnya saat kita merasakan keluhan itu, kita tinggal cek aja di daerah ini ya, kalau kita bilang namanya radial ya, di bawah jempol sini, ini kita cek. Nanti biasanya kita lihat, kita hitung dia beraturan nggak. Kalau dia beraturan kita hitung dulu sampai dia 1 menit, kira-kira berapa kali. Nah itu namanya denyut jantung. Nah denyut jantung kalau dia berirama bagus, kalau dia tidak berirama ya kita lihat nih ada keluhan nggak. Itu yang paling penting. Ini pertanyaan kedua ya dok ya. Dan pertanyaan kedua ini mungkin agak nyambung sama cerita saya. Apakah aritmia bisa disembuhkan? Karena saya pernah punya teman aritmia, kemudian ablasi, kemudian sudah dinyatakan sembuh. Itu kurang lebih ya 3 tahun lah ya, 3 tahun dia sembuh, kemudian tiba-tiba meninggal mendadak gitu. Nah nyambung kan ya dok ya, apakah aritmia bisa sembuh? Dan berarti kan terjadi juga sama teman saya, apakah memang dia sudah benar-benar sembuh atau mungkin meninggal mendadaknya itu ya karena aritmianya itu dok? Oke. Jadi begini sih, untuk aritmia kan memang ada perbedaan dua, aritmia jinak dan aritmia yang letal. Aritmia yang jinak itu mungkin masih bisa kita atasin dengan cara lifestyle, mungkin dengan obat. Tapi kalau yang aritmia yang letal biasanya tuh terjadi juga karena ada pengaruh yang lain seperti koroner. Koroner atau penyempitan di pembuluh darah jantung itu juga akan mempengaruhi terhadap aritmia. Saat serangan bisa muncul tuh aritmia yang letal semua. Terus kemudian atrial fibrilasi itu juga sangat bahaya kalau misalnya kita tidak tangani dengan bagus, dia akan menyebabkan stroke. Kemudian ya tahu sendiri kalau stroke kan, stroke ringan masih bisa untuk beraktivitas, kalau sudah stroke berat kan kadang-kadang depend on orang yang menjaga. Nah itu kan kadang-kadang kita jadi beban ya. Maksudnya kalau bayangin itu terjadi sama kita kan, kita kalau bisa nggak usah terjadi ya. Gitu. Terus yang mungkin teman yang tadi sempat diceritakan sebelum podcast ini, kita sih curiganya mungkin ke arah koroner. Karena kita mesti lihat sih sebenarnya genetik ke keluarga di atas kita tuh resikonya apa. Apakah ayah kita ada koroner, mama, kakek, nenek, om, tante yang sedarah sama papa mama kita itu, kalau misalnya ada riwayat ke arah koroner, itu yang kadang-kadang bisa menyebabkan serangan jantung dan kematian mendadak. Kalau untuk aritmia sendiri sebenarnya nggak langsung sih menimbulkan kematian mendadak gitu, kecuali misalnya dia ada SVT yang tidak tertangani atau takikardi yang lebih dari 150 sehingga tensinya akhirnya turun
turun akhirnya meninggal kalau dia tidak tertangani. Gitu. Tetapi nggak semua aritmia sih ini sih membahayakan. Tapi kita juga harus mulai mawas diri lah. Intinya apa yang terjadi, simptom itu ada nggak atau gejala yang kita rasakan karena aritmia itu apa, kita kontrol. Gitu. Tuh ya. Yang pasti kontrol dan juga periksakan atau konsultasikan ke ahlinya ya. Betul. Dok ya. Kemudian juga kita harus mengenal diri kita sendiri. Kalau memang ada faktor genetik, ada faktor keturunan, kita harus lebih aware. Kalaupun tidak ada faktor keturunan ya, nggak ada salahnya juga kita untuk menjalani hidup check sehat up, ya dok. Betul. Ya. Dan jangan lupa setahun sekali check up. Nah itu dia itu yang paling penting. Check upnya di Rumah Sakit IMC Gerak Kedoya. Betul. Oke, mau tahu Dokter Ike praktek hari apa jam berapa? Bisa download mobile apps ya, IM-Care. Karena di sana kita udah bisa all in one gitu ya dok ya. Bisa tahu jadwal dokter, bisa daftar juga kalau mau kesini nggak usah telepon-telepon lagi. Terus juga bisa tahu medical history kita ya. Jadi jangan lupa untuk download mobile apps IM-Care. Dokter Ike terima kasih banyak udah ngomongin tentang aritmia hari ini, terutama aritmia di usia muda yang ternyata bahaya ya dok ya. Iya betul. Oke, kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya. Sampai jumpa.